Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Wah, bersyukur sekali kita bisa bertemu di ibadah sekolah minggu pada kali ini. Tuhan kita sangat baik kepada kita ya. Tuhan kita akan selalu setia kepada kita. Karena Dia adalah sahabat bagi kita. Yuk sama-sama kita bernyanyi untuk sahabat kita. Do re mi. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do sol do. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah lebih lanjut lagi, yuk mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata untuk berdoa menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan kita. Tuhan Yesus yang baik yang terkasih, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami bisa beribadah bersama-sama melalui tayangan YouTube. Biarlah Tuhan yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu bisa mengambil hikmat dari tayangan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Kak Winda mau tanya, Allah kita itu sebesar apa sih? Sebesar ini? Tentu tidak. Atau sebesar ini? Bukan juga. Atau bahkan sebesar gunung? Bukan. Allah kita itu lebih besar daripada gunung, lebih besar daripada lautan, dan bahkan Allah kita yang menciptakan semuanya. Allah kita sungguh ajaib ya. Yuk sama-sama kita bernyanyi untuk Allah kita, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Membenarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita mau menyanyikan satu lagu yang mengatakan baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya.
kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Tuhan Yesus yang baik yang terkasih, terima kasih ya Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu melalui pujian. Saat ini anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah telinga mereka terbuka lebar untuk firman-Mu, dan biarlah apa yang mereka dengarkan bisa tertanam di hati mereka, membuat iman mereka semakin kuat. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik. Saat ini Kak Winda mau berbagi satu cerita firman Tuhan yang sangat menarik dan sangat ajaib. Maka dari itu, adik-adik harus nonton sampai akhir ya, agar tahu bagian mana yang sangat menarik dan sangat ajaib. Judul cerita kali ini adalah Keledai yang Bisa Berbicara. Sekali lagi ya, keledai yang bisa berbicara. Adik-adik semua, kalian tahu nggak apa itu keledai? Bukan kedelai ya yang biasanya kita buat untuk tempe atau tahu. Keledai ini adalah binatang yang mirip dengan kuda, namun lebih pendek dan mempunyai telinga lebih panjang seperti kelinci. Zaman dahulu, keledai ini dipakai sebagai alat transportasi. Nah, Kak Winda saat ini mau bercerita tentang keledai dari salah satu bapak, yaitu Bapak Bileam. Suatu hari, Bapak Bileam dan keledainya pergi menuju suatu tempat. Bapak Bileam ini sangat menyayangi keledainya, dan keledainya juga sangat menurut kepada Bapak Bileam. Namun, tiba-tiba di tengah jalan, ada seorang malaikat Tuhan menghadang di depan mereka sambil membawa pedang dan menghunuskannya di depan Bapak Bileam dan keledainya. Namun ternyata Bapak Bileam tidak bisa melihat malaikat Tuhan itu. Hanya keledainya sajalah yang bisa melihat malaikat Tuhan itu. Lalu keledai ini berbelok menyimpang dari jalan agar pedang yang dibawa oleh malaikat Tuhan itu tidak mengenai Bapak Bileam. Lalu Bapak Bileam merasa kalau keledainya ini sekarang sudah tidak menurut lagi kepada Bapak Bileam. Lalu ia memukul kepala keledai itu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat tujuan. Tak lama kemudian, malaikat Tuhan kembali turun di depan mereka dan menghadang dengan pedang yang sangat tajam dan menghunuskannya ke depan Bapak Bileam dan keledainya. Kembali lagi, keledai ini ingin melindungi Bapak Bileam, lalu dia berbelok, menyimpang dari jalan. Bapak Bileam kembali berpikir bahwa keledainya ini tidak menurut dengannya. Lalu ia memukul kepala keledai itu. Pak! Lalu mereka kembali menjalankan perjalanan mereka. Tak lama kemudian, untuk ketiga kalinya, malaikat Tuhan turun dan menghadang jalan mereka. Lalu kembali lagi, keledai ini menyimpang dari jalan dan berbelok. Namun karena jalannya sangat sempit, Bapak Bileam sampai terjatuh. Sungguh marah Bapak Bileam kepada keledai itu, lalu dengan sangat keras Bapak Bileam memukul keledai itu. Lalu tiba-tiba saja kuasa Tuhan turun dan Tuhan membukakan mulut keledai itu sehingga keledai itu bisa berbicara. Lalu keledai ini berbicara kepada Bapak Bileam. Bapak Bileam, kenapa engkau memukul aku? Aku kan keledai yang baik. Lalu seketika itu juga Bapak Bileam bisa melihat malaikat Tuhan. Dan dia melihat malaikat Tuhan yang tengah menghunuskan pedangnya yang tajam ke arahnya. Lalu Bapak Bileam merasa bersalah kepada keledainya. Dan dia berlutut meminta ampun kepada Tuhan. Kata Bapak Bileam kepada Tuhan, Tuhan, maafkanlah aku yang telah memukul keledaiku.
Jika jalan ini yang aku pilih salah, maka aku akan mengikuti jalanmu. Lalu mereka kembali menjalankan perjalanan mereka, namun kali ini bukan jalan Bapak Bileam yang dia pilih, namun jalan Tuhan yang dia jalani. Nah adik-adik, cerita yang menakjubkan dan ajaib ini telah selesai. Ada loh satu pelajaran yang dapat kita ambil. Di sini kita bisa ambil bahwa kita harus mengikuti jalan Tuhan, karena jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Untuk adik-adik di rumah, yuk sama-sama kita mau jadi anak yang baik agar menyenangkan hati Tuhan. Nah saat ini Kak Winda mau memberi satu ayat hafalan, dibaca dan dihafalkan ya. Ayat hafalannya berasal dari Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Nah begitu teman-teman ceritanya. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Yuk sama-sama kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik yang terkasih, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu dan telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman ini kami bisa semakin bertumbuh dan kiranya kami semakin tahu bahwa Tuhan adalah penunjuk jalan yang benar bagi kami dan Tuhan ingin kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Skala minggu saat ini sudah usai. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ya, ketuk subscribe, komen, dan like. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.